Oke. Sudah agak malam, nggak apa-apa ini ya sekalian, soalnya kita pas mau masukin ikan baru. Ikan barunya apa, seperti apa jenisnya, biar nggak penasaran. Setelah ini langsung kita saksikan video berikut ini. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, nah ini ya salah satu jenis ikan favorit saya dan kesayangan saya. Jadi saya tuh salah satunya ikan selain jenis Gosanke atau kelas A, saya tuh paling suka itu jenis ikan ini, Hyutsuri. Ya, enggak tahu kenapa Hyutsuri ini sebetulnya kalau kita ngomong secara pemilihan warna tuh hanya monoton, orange tua dan hitam. Nah, itu betul kan? Kok suka? Tapi nggak tahu kenapa ikan ini kalau sudah jadi, contohnya punyanya Pak Putu tuh. Ya. Lihat tuh ya, setiap dia naik kelas nambah ukuran selalu dapat prestasi. Artinya kita bisa menjaga kualitasnya, nambah ukuran bukan kualitasnya ngedrop tapi juga makin bagus. Itu salah satu yang saya sering bilang bahwa kita kalau keeping ikan atau memelihara ikan koi itu PR-nya itu sebetulnya itu paling penting gitu loh, bukan cepet-cepetan besar. Kalau besar tapi terus kualitasnya jadi jelek kan ya sayang juga gitu loh. Makanya perlu ketelatenan, kesabaran, pemilihan bibit ikan yang bagus, treatment air yang bagus, pakan yang bagus, itu semuanya berkesinambungan. Nah ini mungkin videonya sudah agak kurang cahaya ya, tapi kalau Norma perhati ini kamu bisa lihat salah satu yang saya pernah bahas. Kalau kita memilih jenis Hyutsuri, pastikan hinya atau warna oranye-oranye ini harus bersih dulu. Yang bersih. Bersih, jangan banyak noda hitam, jangan banyak pasir hitam. Kemudian letak pattern suminya ini juga yang proporsional. Terlalu sedikit jelek, terlalu banyak juga jelek. Nah, ini nanti fotonya detailnya. Ikan ini masih 22 atau 21 lebih senti lah. Ya, tapi anatominya untuk ukuran yang ini ikan memang dari petani, ya lokal, ini farm lokal. Karantina di sana seminggu, di blast 8 hari, berarti kurang lebih 15 hari karantinanya. Pasti kurus ya, tapi saya kan pernah edukasi di setiap video speakernya bahwa ikan ini tadinya dari kolam sawah. Makanya kita perlu stabilin di air bersih seperti ini, nggak boleh buru-buru. Kadang kalau kita buru-buru masuk ke kolam yang nanti sudah sistem filter konvensional seperti kolam-kolam standarnya penghobis, itu bisa jadi masalah. Bukan ikan lokalnya bawa penyakit teman-teman, tapi dia habitatnya, penyesuaian dan adaptasinya belum siap gitu loh. Apalagi yang nggak sabaran langsung diajar makan. Nah itulah yang akhirnya nanti kalau sakit yang disalahin petaninya, yang disalahin dealernya yang jual, sellernya gitu loh. Jadi sekali lagi karantina itu harus disiplin, harus sabar, dan yang penting ikannya ini sehat, kurus nggak apa-apa gitu loh. Nggak lama sih, nanti sebentar ya kita akan update lagi. Ini sementara kita nanti akan kasih fotonya yang terbaru dan videonya yang saat ini. Nah kebetulan Pak Steven ini udah punya customer Jakarta ini, thank you banget Pak Steven Jakarta. Nah sebetulnya beliau ini masih suka-sukanya siu, tapi khusus ikan satu ini katanya suruh semedi yang agak lama dulu katanya. Minimal 2 bulan katanya ya, minimal 2 bulan supaya ibaratnya hasilnya bisa maksimal. Kalau buat warna ini ada treatment khusus nggak sih untuk? Nah ingat sebetulnya nomor satu kan banikan gitu loh. Kalau treatment khususnya ya pakan yang bagus, baik pakan high growth, wedge maupun color, dan air yang bagus, udah. Oh ya kok mau tanya, kan ini bersih. Awas kalau loncat ya. Misal ntar debi ada bercak terus kayak gitu ntar bisa hilang nggak sih? Nah ini yang saya bilang, bahwa itulah yang saya bilang, kita mau sehebat apapun itu, saya bukan dewa koi. Apalagi saya bukan Tuhan gitu loh. Cuman prediksi saya ini akan justru makin bersih. Prediksi itu kan bisa tepat bisa salah, betul nggak? Tapi puji Tuhan selama ini prediksi saya ya ada melesetnya, tapi prosentase atau kansnya kecil. Dan saya buktikan memang beberapa Hyutsuri yang sudah saya pilih untuk saya gedein sampai jangka panjangnya itu bagus semua. Kita di kolam 35 ton ada 1 ekor. Itu sekilas saya lihat sudah masuk 60 BU.
Dulu waktu 50 BU sudah juara 1. Ini sudah nggak show 3 bulan lebih nih. Wah, itu Ya, ada satu Yutsuri import juga, Shinoda, itu juga udah 4 bulan nggak show. Sekarang 45 BU. Nah, dulu juga juara 1. Jadi memang saya pun nih terus terang begini, Norma. Kalau kita mau sekedar hanya memilih Yutsuri, itu pilihannya banyak sekali. Tapi sekali lagi yang bisa di keeping untuk jangka panjang bagus dan kualitasnya bagus, itu kita mesti seleksi. Jadi kalau saya mendingan Yutsurinya nggak usah banyak-banyak, tapi yang kelas, baik lokal maupun yang importnya. Itu prinsipnya kita. Daripada saya punya satu kolam Yutsuri, tapi berantakan semua, kotor semua, bocor semua, ya sayang pakan, sayang tempat, dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, ini nanti kita akan masukin ke kolam angka 8, karena memang pengalaman saya kolam angka 8 ini untuk naikin skin dan tone warna ini sangat bagus sekali. Nah, nanti kalau sudah agak lumayan improve baik secara ukuran, skinnya, kemudian warnanya, tonnya sudah naik size, misalkan habis pulang show dan dapat minimal juara 3, baru pindah kolam bulat. Ini Kalau rencana juga bakalan diikut show juga kok ntar. rencananya tapi setelah 2 bulan kemudian. Jadi memang beliaunya minta di-keep sampai 2 bulan, dan memang terus terang kalau opsi deal itu sudah pasti kita akan kasih yang ikan-ikan terbaik kita, baik lokal maupun import. Jadi memang mohon maaf teman-teman yang berada di grup WA pun, kalau teman-teman hanya menungguin ikan lelang, ada yang bagusnya, tapi kecil, jujur saya ngomong. Cuman ikan lelang pun tetap saya seleksi. Yang jelek-jelek amat pun saya nggak mau lelang gitu. Tapi kalau teman-teman mau the bestnya, WA saya, WA tim Blast, WA staffnya Bleskoi. Pasti dengan budget yang teman-teman punya, kita akan pilihin yang terbaik. Jadi nggak usah malu-malu lah. Betul, karena memang terus terang teman-teman, saya ngomong apa adanya. Kalau semua ikan lelang saya isi ikan yang top-top baik lokal sama import, tutup saya. Ngomong lelang itu rata-rata rugi kok gitu loh. Ya nggak ada lah Norma orang suruh mau rugi terus gitu loh. Saya nggak munafik, saya manusiawi, saya pengen cari untung juga gitu loh. Jadi kalau teman-teman ngarep di grup WA itu pengen lelang ikan-ikan yang kualitas begini, ya mohon maaf, mungkin bukan Bleskoi tempatnya gitu loh. Saya nggak ngurus ya dealer-dealer lain yang melakukan itu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita terlalu ngumbar ikan-ikan bagus top SQ dinaikin lelang terus, itu akan menjatuhkan harga ikan itu sendiri. Karena rata-rata lakunya murah pasti, banyak ruginya. Dan saya jujur gini, ikan bagus tuh kalau nggak laku saya tenang. Oh makin gede makin mahal kok gitu loh. Nanti suatu saat kayak contoh nih ya, kita nanti yang beberapa bulan ke depan ada harapan kolam yang cukup gede-gede. Kolam belum jadi, itu saya udah diorderin ikan. Bahkan angkanya cukup fantastis gitu. Nah saya cuma mikir, wah dari sekarang saya harus nyiapin ikan-ikan nih yang nanti saya growth sampai 2-3 bulan ke depan untuk saya nanti sodorkan ke beliau. Bahkan kalau kurang saya akan keliling ke dealer-dealer nih. Iya loh, dia udah ngomong kok. Apalagi nanti yang di Palembang kalau kolam 1.300 ton jadi, kebayang nggak butuh ikan berapa itu? Nah, iya, kalau cuma dimasukin satu Nggak mungkin. mungkin. Itu pasti ratusan ekor. Dan dia sudah bilang ikannya kita yang suruh cariin juga. Seperti itu. Makanya saya pesan buat teman-teman, memang kalau memang cari ikan yang mau kualitas bagus, saya rasa hampir di semua dealer sama ya opsi deal. Gitu. Kalau lelang ya apa adanya lah. Ada yang bagus tapi ya jumlahnya nggak banyak gitu. Oke ya. Udah biar nggak kasihan, kita sekarang pindahin ke kolam angka 8. Ya oke. Nah ini kita udah di pinggir kolam angka 8. Ini untuk seleksi ikan tahap selanjutnya. Jadi biasanya kan seleksi awal itu di blok O yang kolam-kolam kecil 4 dulu tuh. Atau ikan baru datang di karantina kita seleksi lagi. Nah, yang memang minimal grade A ke atas kita pindah kolam sini. Itu nanti yang dapat prestasi kita pindah kolam bulat. Nanti yang udah 40 cm lebih kita pindah kolam 35 ton. Nah, nanti kolam baru yang kita lagi rencana untuk buat yang fasilitas baru 25 ton, itu nanti untuk ikan-ikan yang customer kepengen keeping 3 bulan ke atas sampai setahun gitu. Jadi itu supaya kalau ada orang yang mau keeping harus 3 bulan langsung atau minimal 3 bulan, langsung 3 bulan. Karena terus terang kalau yang sebulan nanti sebulan dikirim diserok, tetap kita pakai kolam-kolam yang sekarang ada dan yang di fasilitas blok O. Gitu, ada juga di Progo. Jadi kita ada 3 tempat ya teman-teman ya. Yang pertama itu kolam paling lama itu yang di tempat saya yang depan kamar saya sebetulnya. Tapi itu memang sekarang saya fungsiin hanya untuk ikan-ikan yang pembibitan. Terus kita punya satu lagi di Progo, di Semarang Tengah. Itu satu kolam kecil, nggak gede sih, cuma 12 ton untuk pembesaran juga. Nah, yang berikutnya ada di Blok O, yang kita sering bikin vlog juga. Nah, yang terakhir, yang paling baru yang di sini. Itu. Jadi memang kita mengapa perlu kolam banyak, karena kebutuhan
untuk nampung ikan, untuk nge-growth ikan, dan karakter ikan yang kita akan growth atau akan keeping itu juga berbeda-beda. Dan nggak memungkinkan dilakukan satu kolam. Nggak mungkin, makanya kan saya sering bilang bahwa dulu saya pun sebelum punya fasilitas seperti sekarang, stok ikan juga nggak berani sebanyak sekarang gitu. Kalau sekarang, kemarin saya lihat catatan anak-anak, laporan ke saya, kita stok ikan ada sekitar hampir 400 ekor total, kecil sampai besar kan. Dan itu terus terang nggak bisa cuma 1-2 kolam gitu loh. Bahkan kita total sudah 12 kolam, nanti mau tambah baru 13 kolam nggak cukup gitu kan. Kalau nanti memang Udah dipilah-pilah lah. pilah-pilah, karena kan ini loh saya yang sering bilang kan, makanya kalau yang nanya ke saya, Pak ada ikan jumbo yang murah nggak Pak? Yang penting jumbo aja, jelek nggak apa-apa, murah. Saya cuma ngomong begini, boro-boro nunggu jumbo, belum sampai jumbo udah saya sortir gitu loh. Iya, sayang tempat saya, sayang kolam saya, sayang pakannya, sayang mata kita untuk menikmatinya juga gitu loh. Jadi ya kalau memang kita kan memang sudah tentuin market kita ini menengah atas sebetulnya. Dan memang kita prioritasin untuk orang-orang yang memang nyari koinnya yang butuh kualitas bagus. Nah teman-teman kalau mau cari kualitas yang jelek, bahkan harga yang puluhan ribu pun ada. Tapi memang kita nggak main di sana gitu. Jadi bisa coba cari di tempat lain. Tapi overall tadi udah masuk mana ikannya? Yuturi. Ini yang deket air terjun mungkin. Tapi overall sih oke. Dan kita ingat setelah ada ikan baru masuk ini pun juga jangan langsung kasih makan. Kita tunggu 1-2 hari. Nah sekalian nanti habis ini saya mau backwash sekalian, biar ibaratnya kualitas airnya makin bagus. Tapi itulah jadi salah satu kriteria untuk memilih jenis ikan Yuturi yang bagus seperti itu. Nah kita mau lokal mau import ya tinggal sesuai kebutuhan customer dan budgetnya juga gitu. Sip, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan Norma? Cukup ya. Kamu mesti juga mau malam mingguan ini hari Sabtu ya. Ya Mas Oyun juga mau mau ajojing sama anak-anak Blaze 1, ada anak-anak Blaze juga tuh di sini ya. Jadi intinya terima kasih yang sudah mengikuti dan semoga tadi video sharing dan sedikit edukasi bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi saya tidak pernah bermaksud menggurui atau mengajari apapun karena saya sampai sekarang juga masih belajar terus Norma. Cuman kalau siapa tahu bisa berguna dan apa yang saya terapkan selama ini 10 tahun lebih ini bisa bermanfaat ya saya ikut senang. Tapi kalau yang tidak cocok atau bahkan mungkin nggak setuju dengan saya pun juga nggak apa-apa. Karena saya bilang bahwa koi ini seni. Itu bahwa seni ini setiap orang punya treatment, punya cara melihat, memilih kualitas yang berbeda-beda seperti itu. Oke, thank you banget yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pastikan tonton terus video-video kami berikutnya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.